Welcome back to SSB. Sekolah sepak bola. Bukan dong, Sok-sokan bola. Iya. Akhirnya kita terima hostnya ini. Kemarin kan masih dalam rangka Training, Mas. Training ya. Training. Pas sama Los Jantos hari ini sudah kita terima resmi karena Ari masih ada kesibukan, jadi ya udah. Sibuk banget ya. Sibuk banget. Dan kalau misalkan di episode sebelumnya ya kita ngobrol sama fans Manchester United cabang Yogyakarta. Terus juga sama fans Barcelona cabang Yogyakarta. Dan hari ini kita bersama fans dari Yogyakarta yang mendukung tim di Jogja. Ada teman-teman dari bawah skor, tepuk Yes. tangan dulu dong. Ini soalnya ditonton banyak orang loh, Mas. Ada 2000 Ada ya. 2000. Harga tiketnya berapa, Mas? 2.500 buat yang mau nonton podcast kita secara langsung dan live. Hanya satu orang Hanya yang satu nonton. orang. Betul. Ini udah ada nih. Udah ada. 2.500. Tapi bisa berarti bikin live kali ya? Bisa. Yang on air. Bisa. Tapi kadang Mas ini mulutnya agak racun Mas kalau live, jadi perlu banyak diedit. Oke, Sisi aku nih oke tapi. ada Mas Dimas. Halo Mas Benat. Ya. Stay Bernard. Dari bawah skor Mandala ya? Bawah Iya. skor Mandala ya? Iya. Oke, bawah skor Cabangnya Mandala, cabangnya Maguwo, cabangnya Manahan. Oh, Macam- bisa gitu ya? Iya. Cabang yang SSA belum ada. Belum, nanti BSS berarti. Bawah skor Sultan. Sultan Agung. BSSA ya. BSSA. Kita mulai dulu dari PSIM Yogyakarta, Mas. Karena Kita ini buka. teman-teman juga dari pendukungnya PSIM gitu Yes, ya. betul. Iya. Kita kan kemarin udah sama PSS, Belum terus toh, juga jersey ku sik toh. betul. Tagnya udah copot belum tadi? Udah. Oh iya, karena bertahun-tahun Mas Mada tuh punya koleksi jersey yang nggak dicopot-copot, Mas. Memang. Kolektor. Kolektor. Pura-pura P3 Kak. Apa wi? Apa, Wi? Pedagang pura-pura kolektor. Wah, udah Jadi- apa-apa sih untuk SSB P3K. Jadi Singkatan kabeh. Ini memang podcast singkatan, Mas. Jadi misalkan Mas si Mada ki ngejual jersey ini, aduh sebenarnya sayang ya jersey ini PSIM sing iki, cuman nggo kowe tak dol wae lah. Pokoknya nek regane cocok, Bener. monggo aja. Oke. Iya, kita buka dulu dari kompetisi PSIM di musim lalu peringkat 11 ya, Mas. Persiapannya ini, Mas. Iya. Persiapannya ya. Kita Mungkin mulai ya, dulu di persiapannya PSIM yang sekarang mungkin atau mungkin gini karena kemarin musim lalu itu peringkat peringkat 11 11, heeh. kita perlu sedikit mengulik kenapa kok iso peringkat 11 dan lain sebagainya. Padahal di awal win. Bener loh, aku sempet emes loh Mas. Maksudku aku kan bukan penonton setia juga ya, Mas. Yes. Hanya layar kaca dan mungkin beberapa kali ke stadion. Tapi di awal-awal kompetisi 2005-2006 kemarin kan 2005, 2025 2025. maksudku. Itu kan aku sih 5 tahun sih itu, Mas. Itu kan menangnya itu lebih banyak daripada imbang dan kalahnya. Yes, betul. Kui Putaran pertama. itu piye Mas kok iso kaya ngono ki Mas? Mas Benet dulu aja. Waduh. Lempar-lemparan. Mas Benat, piye Mas Benat? Apa ya? Mungkin Faktornya mungkin gitu. faktor ya. Faktornya mungkin tandang. Awal kita main kan waktu itu opening di Gelora Bung Tomo ya. Ya. Nah, mungkin PSIM mainnya malah lepas. Nah, sedangkan Persebaya kan main kandang pertama. Nah, mungkin kalau PSIM ada di pihak Persebaya mungkin akan mengalami hal yang sama. Pasti tekanan Iya, atau ngotot pressure ya. partai pembukaan pasti berat. Nah, waktu itu juga kalau misalnya PSIM menguasai pertandingan juga enggak sebetulnya, tapi bisa memanfaatkan momen di akhir-akhir itu. Sempat masuk 4 besar juga kalau nggak salah. Sempat awal-awal sempat. Ya. Sampai diisukan mau juara wo ya. Waduh. Kadoan, Bos. Ngene. Kui Jogja langsung pesta 7 hari 7 malam. Lah iya bar juara Liga Loro, juara Liga 1, terus juara Liga Champions kan karepe ngono kuwi to mungkin para pendukung PSIM. Tapi melihat PSIM di musim lalu di peringkat 11, kita lihat di musim ini persiapannya bisa dikatakan matang enggak sih Mas? Menurut Mas Dimas dan juga Mas Bernard. Nah, dari aku kalau dari aku ini ya pemain-pemain yang didatangkan atau pemain yang kemarin dilepas itu tuh memang sedang dicarikan pemain-pemain yang kualitasnya kalau dari sosmednya itu menarik untuk dilihat. Misalnya Loria pernah main di MLS. Ya. Iki sosmednya Fabrizio Romano kan Mas. Hirwiku. Hirwiku. Pemain yang dari Costa Rica gitu loh atau ada 2 pemain yang dari Eropa Timur. Angel jenenge sing Scott Ceko dari Polandia. Tadi Mas Bernard, aku ilatku nek ngomong wong iki rada kecetit. Jenenge sapa kuwi?
Jenenge sapa Adrian iki? Adrian Pursiki. something. Adrian something. Ya, pokoknya kuwi lah. Ya, let's say Adrian, terus Dalmau kayak penasaran banget. Dalmau menarik untuk dilihat. Kuwi ketoke pas Striker. syukuran dekne lahiran rada nyebutke pas imame nyebutke jenenge Binti iki rada angel ya. Imame ning kono. Tapi kan Gitu. PSIM sendiri apa ya? Kalau misalkan kita berkaca dari tetangga ya, Mas. Mungkin dari Sebut aja nggak apa-apa. PSS Sleman. Ah. Aku PSS Sleman. Jadi Nggak usah malu. jujur dodok dredeg. Sebagai PSS kan banyak yang bilang kalau PSS ngambil pemain dari Amerika dan PSIM kebanyakan dari PSIM. Dari pandangan supporter ini PSIM ini sebenarnya ngambil pemain-pemain Eropa tuh dari dulu culture-nya seperti itu atau seperti apa sih? Nah, dulu antah berantah Mas. Malah. Maksudnya dulu tim yang beda dengan PSS aku pikir maksudnya secara fakta bahwa PSIM sebelum diakuisisi ya semenjana, Mas. Artinya kualitas pemainnya enggak ya biasa-biasa aja gitu loh. Ada satu momen PSIM 2018 main di SSA lawan PSS. Timnya cacanom kabeh. Iya. Di mana PSIM cacanom di momen itu PSS pemainnya Gonzales belum masuk tapi Rangga Muslim ya, udah you pindah name itu it kan. lah. Oke. Nama dan Apik-apik lain-lain. kabeh gitu loh. Benar. Gitu sih, Dan Mas. kalau misalkan kita lihat juga ya kalau dibilang antah berantah di tahun 2018 sendiri kayak Liga 2 belum ada pemain asing ya pas gue ya. Sudah ada apa belum? ya? Mungkin sudah Asing ada. kafe Mas. Asing di telinga. Asing dalam sama artian artian. itu. Nggak, tapi pendekatan kui itu apa ya bertransformasi ya Mas ya. Iya. Karena dulu sempat kita punya zaman seleksi di Kridosono kan. Ya betul. Terus scouting juga nggak sedetail sekarang sampai statistik, Iya, sampai iya. kita ngulik ke situs-situs Pemain Transfer atau market. transfer market Ya, kayak dan gitu, kayak gitu. sebagainya. Oh ya, sekarang tapi kan udah canggih. Artinya teknologinya mendukung untuk tim pencari bakat itu mudah untuk menemukan. berdasarkan data. Iya, Berdasarkan data ya. Ya, tapi pemain yang datang ini sebenarnya pemain yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan yang awal tadi itu kayaknya permasalahan besar PSM musim lalu adalah bagaimana pemain-pemain yang cedera tidak punya backup yang Opsinya kapasitasnya ya. sama gitu Ya. loh. Oke. Gitu. Tapi menariknya yang untuk PSIM persiapan sekarang tuh malah aku kemarin sempat baca itu si Rahmat So ya. Rahmat So tidak masuk skema. Ya. Itu padahal kan di musim lalu kalau nggak salah lumayan juga mainnya kan. Iya. Aku malah nggak tahu ya kalau dia itu ternyata berarti satu musim aja ya. Satu musim. Aku pikir 2 Iya. musim kayak Halzeta kan Ya. juga 2 musim. Betul. Artinya musim ini bertahankan kan. Oh. Ya. Oh ternyata nggak Satu masuk musim, nggak nggak masuk skema berarti. Aku nggak tahu kalau dari perspektif mungkin yang anak-anak statistik, tapi menurutku masih untuk kapasitas pemain asing masih so-so banget lah. Masih so-so ya. Iya, karena kita butuh pemain yang punya daya juang yang tinggi gitu. Artinya misalnya kemarin ada Sudin, terus Sudin ada satu fase memang nggak dimainin gitu karena dan akhirnya pindah Yes, gitu. betul. Nah, ini kan PR besar sebenarnya bukan aku nggak tahu Sudin akhirnya terus pindah, tapi kapasitas kemarin kayak Sudin di awal-awal tuh yang dibutuhin tuh. Spartan. Tiba-tiba iso mengubah Permainan Permainan. jadi lebih bagus. Tapi beberapa dari pemain asing yang dipertahankan, Ya. menurut kalian apakah layak dipertahankan semua, Mas? Atau ada yang kayak kira cocok deh? Aku pikir Yusa aku harus dicek deh. Waduh iki. Vidal dan Valente masih ya? Iya karena ada pemain datang gitu loh. Iya. Artinya kapasitas aku yang kemarin di Liga 2 dia sempat main di Nusantara, terus PSIM, terus akhirnya bisa di Super League, terus Bertahan. Ya bertahan. Nah ini ya kontraknya masih ada atau extend aku nggak tahu, tapi ya harus bisa dilihat gitu loh. Karena skema pemain yang datang ini ya ada posisinya Saku. Ya sih kalau aku ya Mas, kalau misalkan Mas Dimas dan juga Mas Bernard ditemukan dengan pemain-pemain asing PSIM, saranku cuma satu Mas. Apa? Oh Mas. Sering nganggo helm Mas nek motoran. Emang Nggak dikira helm? apa? Kerep banget aku delok Valente karena kan kantorku Iswara kan deket sama ini ya Deket Mas. sama Deket sama stadion. Mandala kan. Terus Deket beberapa sama kali stadion. nonton iki Valente mbok nganggo helm. Tak ada nih. Mungkin lagi main ke warung Maduro sebelah kayak lho. Dadi golek extra jos apa-apa. Dengan motor pecek kayak sing gede ngene iki dekne numpak banter banget. Prediksi ini Mas, mungkin musim depan
berdasarkan komposisi pemain dan juga persiapan tim. Musim ini ya maksudnya. Musim ini, musim ini. musim ini yang yang akan dimulai di tanggal 4 ini ya kan, tanggal 4 September. Ya. Seperti apa Mas prediksinya PSIM Jaya. peringkatnya mungkin Apa ya? atau jalannya akan cukup terjal mengingat beberapa klub juga punya amunisi yang baik gitu. Harusnya di atas 10 besar. Berarti berapa Mas? Peringkat berapa spesifiknya? Optimisnya Ya. di Spesifiknya. 7, 6 atau 8 gitu lah. Berarti PSS 5 ya. Aku golek poin. Golek poin gue ngomong Iki kutipane pelatih iki. Kutipannya pelatih ya. kutipan pelatih yang sesuk nek misalnya derby ya wis main karepmu sing penting menang karo PSM. Tapi derby terakhir skornya berapa? Ingat nggak? Iki toh Mas? 4-0 kan? 4-0 kan? Ya. Aku nggak mau menjawab. itu tahun 2018 ya. 2018. Tahu komposisinya kan? Tahu. Kayak gitulah PSM itu. Ya sebenarnya kalau kita flashback dikit di tahun 2018 ya Mas. Ngomongin PSM 2018, aku ingat PSM itu dilanda poin -9. Ya. Kan banyak yang berandai-andai nek PSM ora min songo kuwi mesti iso Bisa mlebu luwih apik. 4 besar tuh kan Mas bisa lanjut ke babak selanjutnya toh. Spirit apa yang dirasakan pas PSIM di tahun 2018 dan mungkin bertahun-tahun menunggu PSIM untuk naik dan pada akhirnya naik, spirit sebagai seorang supporter dan juga mungkin bisa dikatakan media PSIM, media supporter ya. Jenengan ini. Spirit bisul pecah lah ya. Jadi karena ada sesuatu momen yang akhirnya terus come off gitu loh. Jadi keluar aja gitu terus oh ini nih juara. Oh gini toh rasanya juara. Oh gini toh rasanya dapat piala gitu loh. Maksudnya piala beneran Iya, gitu benar. loh. Bukan yang dibikin di Di mana kalau boleh tahu? Jalan Mataram. Logonya gawe dhewe. Ya kan karena bertahun-tahun kita tahu ya. Selama 20 tahun 18 tahun. Sampai ada bercandaan selalu kota ini mau juara seperti Liverpool saat itu kan Mas. Tentang PSIM seperti itu kan. Ya, Kalau nah ini kan mumpung teman-teman dari bawah skor ya. Yes, betul. Bawah skor Mandala. Aku penasaran sebenarnya kenapa kemudian si bawah skor Mandala ini fokusnya itu kan kalau kita lihat di sosmednya itu beberapa di kearsipan ya. Yes, betul. Itu awal mula atau mungkin tercetusnya gitu kayak gimana sih Mas, terus tiba-tiba ada kepikiran atau ada terinfluensi apa atau gimana? kalau terinfluensi apa ini masih belum kebayang saat itu ya, masih 2010, 2013 pada intinya kayaknya menarik untuk bikin sesuatu yang edukatif. Misalnya saat itu kepikiran aku pengen nulis buku tentang PSIM, tapi belum kesampaian. Baru kesampaian 2015 sama baru kesampaian pas PSIM promosi. Nah, hal yang menarik lagi karena gini, fanatisme yang terjadi misalnya fanatisme itu harus apa istilahnya? Harus dibekali dengan pengetahuannya. Nah, kowe seneng karo sesuatu ya kamu harus didalami tahu gitu loh. Ben raposer tuh Mas, bahasanya kayak gitu. Oke, aku dengar cuplikan dari beberapa video Mas Dimas di YouTube ya, mungkin dari Bawaskor yang bilang PSIM 1929. Apa bener 1929? Ya kan berarti mulai dari itu Mas Dimas mengarsipkan mulai dari itu kan Mas. Dan sampai sekarang masih ada nggak sih dari Bawaskor yang iki angel banget golekane iki? Iya benar. Jadi arsip itu tuh dia dimulai dari yang saat ini mundur. Nah, kalau sepanjang risetnya Bawaskor itu tuh baru di tahun 70-an, 56-an gitu loh. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman Jakarta itu jauh lebih fase ketika ngomongin Persija era 30-an, 35-an. Bahkan misalnya teman-teman Abidin Said dari Jakarta itu tuh ngasih tahu bahwa yang juara tahun 42 itu bukan Persis Solo tapi PSIM. Dia ngasih data-data gitu loh, cuplikan-cuplikan koran. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Berarti paling banyak sumber arsipnya sementara ini dari koran-koran lama gitu ya atau majalah-majalah lama karena media yang ada waktu itu baru cetak koran ataupun majalah. Gitu. Kendalanya apa Mas? Kalau misalkan Jakarta ya bisa mencari file di tahun 30-an itu mungkin. Terus kalau PSIM mentok di tahun 50-an? Iya, karena 50 kalau kan Bawaskor tuh memang domisilinya Jogja ya. Artinya kita mengakses perpustakaan yang ada di Jogja. Nah, perpustakaan di Jogja itu yang punya
arsip koran itu salah satunya Library Center yang ada di Malioboro. Ya, Nah itu yang menjadi sebenarnya source utama, salah satu source utama Bawaskor untuk bisa snowballing kemana-mana nih, ke mantan pemain, bisa dapat album foto, atau wawancara pemain, dia jadi melengkapi apa yang ditulis oleh jurnalis-jurnalis di era itu. Dan kita melebar sedikit ke tentang pengarsipan juga, masih tentang pengarsipan. Aku mau ke Mas Bernard dulu. Apa yang kalian pikirkan dan juga pandangan kalian tentang kalimat perdamaian? Kayak moderator ya Mas ya. Saya ke Mas Bernard dulu. Ini Dudu TV One. Ora, soalnya Mas Bernard Aku ngenteni pertanyaan nih. Karena kan kita konsepnya tadi di awal kita ngobrol berdua tuh dari dalam satu tektokan. Wong loro. Enggak, jadi gini. Ya, mungkin aku minta pandangan dari Mas Dimas dan juga Mas Bernard tentang perdamaian karena terkait dengan perarsipan. Apa yang kalian bayangkan tentang perdamaian di pasca Kanjuruhan ya Mas? Yang bisa kalian arsipkan di pikiran atau juga di tulisan? Arsip bisa jadi medium untuk bertemu, momentum untuk bertemu. Misalnya kayak kita punya arsipnya teman-teman Sleman, Solo. Nah, itu ketika nanti di satu momen kita punya aktivasi bareng atau event bareng, itu kita saling interaksi berangkat dari arsip itu. Nah, artinya kita mungkin udah sejak dulu ya Mas ya, punya relasi baik dengan teman-teman arsiparis di Solo atau di Sleman. Gitu. Solo lagi sama berarti Pagar Manahan ya? Teman-teman Pagar Hijau. Kemudian yang Sleman itu di batas Pagar. Kalau jersey ya sama Mas Nosa. Nah, kan arsip tidak terus otentiknya koran atau kertas gitu enggak, tapi ya jersey juga arsip. Mantan-mantan pemain juga kenal gitu. Kalau dari Mas Dimas apa Mas? Kurang lebih ya bersama, tapi aku sebenarnya menggarisbawahi sebenarnya dari apa yang terjadi hari ini itu tuh kalau dari Bawaskor langsung direspon. Misalnya ada satu momen Mataram is love ya. Nah itu tuh satu momennya adalah kita mengupload satu koran 2003 gitu, di mana ada foto di Prambanan Brajamusti menjemput Pasopati. Ada di satu momen kalau dilihat lagi di IG ada yang ngomen, Mas kamu sudah nunggu berapa lama untuk upload ini? Kan sebenarnya itu. Kartu AC akhirnya ditokke ya. Karena ada momentum tadi itu. Watarem Islaf, kalau kemudian kemarin perdamaian dan lain sebagainya. Nanti kita juga nggak tahu ada momentum apa di kompetisi selanjutnya ini atau di musim ini. Misalnya 50 tahun PSS waktu itu Slemania ngontak Bawaskor. Nah, terus kita kirim beberapa arsip yang ada di Bawaskor, terus masuk kayak 1 atau 2 foto yang ada di sessionnya Slemania gitu. Waktu itu aku motret tahun 2007. Pasca itu waktu itu kayaknya 1 tahun pasca gempa ada pertandingan eksibisi antara PSS lawan PSIM di Maguwo. Yang perwakilan supporternya muter bawa spanduk itu. Nah itu kan fotonya kemana-mana ya Mas arsipnya ya. Nah itu kan kalau dibaca ulang kan jadi sebetulnya konteks pertemuan atau yang dikatakan islaf atau islah itu kan sudah pernah terjadi. Ya konteks hari ini kan kalau sejarah itu bisa berulang ya Mas. Momentum lagi. Penasaran aku juga ini terkait dengan arsip tadi toh. Sebenarnya arsip kalau tadi pertanyaannya adalah arsip yang mungkin paling susah dicari. Yes, betul. Ada nggak sih arsip yang ini penasaran iki neng di kudune ono ki wingi atau dulu pas kita telusuri tapi kok ternyata nggak nemu sampai itu ada nggak kira-kira kok gue Mas nemune Gilga matur suwun Gusti apa ya kalau kita ngomongin konteks berdiri berarti kan ada kenotariatan. Nah, bukti otentik atau bukti primer itu yang mungkin sampai hari ini tidak hanya PSIM yang belum bisa menunjukkan. Nah, itu kalau misalnya bisa bisa dipamerkan atau bisa disajikan di satu showcase gitu kan menarik. Artinya berarti keabsahan atau kita selalu membicarakan 1929, 1927, 1928 itu ada buktinya. Ya. Selama ini kan yang ada atau real atau konkret kan hanya monumen PSSI. Betul. Ya itu pun kalau dari arsip Dimas kalau nggak salah sebetulnya musyawarahnya itu di museum dekat alun-alun itu ya Mas ya? Oh iya, dalam apa ya? Jaya Dipuran. Bukan. Sekretariat Haji Projo.
Societed Hadiprojo. Societed Hadiprojo. Konon dekat Wijilan. Ya. Oke. Monumen PSSI bisa dibilang fasad baru. Monumen sih sebetulnya. Monumen. Iya. Nah, kalau aku sebenarnya satu rekaman final antara PSIM lawan Persiwa atau Persiwa PSIM itu divisi 1. Waktu itu sebenarnya disiarin TVRI. Aku sempat ngontak TVRI karena teman ada yang kerja di sana. Mereka nggak ada gitu. Nggak nemu. Saking Dulu susah disiarin. Nah, sekarang kan Itu yang tahun berapa Mas? Sorry. 2005. Oh, yang masih divisi 1. Ya, itu kalau punya wah keren banget karena disiarin dulu. cari wong Final. saiki kan Final. doksile ya. Nyetoke wayang nyetoke doksil. Nyambung sedikit tentang yang legend apa ya Mas? 7 pendiri klub tadi yang sempat disinggung Mas Dimas dan juga Mas Dimpil. Aku penasaran. Mas Dimas ya Mas Dimpil. Oh iya, Mas Dimpil dan juga Mas Mas Benat. Benat. Iya. Peran PSSI saiki nggo klub-klub pendiri ki apa sih Mas? Kalau misalkan dari kalian kan ngumpul ke arsip ya Mas. Itu kan PSSI perannya apa sih sebagai apa ya? Ono nggak sih turun tangannya mereka untuk pengarsipan juga tentang 7 apa 8 klub pendiri? 7 klub pendiri ini. Kalau kalian kan mungkin secara ini ya Mas, obrolan dengan supporter lain ya. Kalau dari atas tuh ada nggak sih? Iki obrolan Iya, Pak Arya kali lu paham. Arya Sinulinga. Waduh, Arya. Pak Erik. Ya, aku pikir mereka menjaga marwah ya. Dengan tagline-nya. Untuk Nggak tahu sih. secara nyata tuh belum ada Mas. Kayaknya nggak pernah ada. Maksudnya mereka Belum. Kita harus Tapi optimis, Mas. misalnya PSSI itu sering bikin buku misalnya 80 tahun PSSI. Berapa tahun di PSSI aku lah dia tahun 30. Nah, misalnya ada satu dia secara rutin nulis buku gitu ya yang disusun sama timnya PSSI. Tapi nggak pernah tahu misalnya menginisiasi satu pameran atau museum itu juga belum gitu. Tapi ya kayaknya nggak ada hal kesana gitu mereka. Fokusnya kan masih di ranah bahwa Indonesia harus Piala Dunia toh. Fokusnya Indonesia negara hukum. Assalamualaikum ini. Komen Indonesia harus Piala Dunia, Piala Ciki nggak usah. AFF ini penting ya kan apalagi jebul kalah wingi. Ra lolos dan saya nggak jadi nge-MC. Padahal kemarin ada job kalau misalkan Mas, kalau misalkan Indonesia lolos semifinal nanti nge-MC-in ya untuk acara nobarnya. Jebul ra final. Dampaknya Indonesia ra lolos ki akeh. Tolong Pak PSSI diperbaiki timnasnya. Kue tok sing rugi. AFF itu udah final belum toh? Kan Udah kemarin toh? Belum leg 1. leg 1. Oh, leg 1. Oh, AFF 2 leg. Dua leg ya. nggak kedengeran toh? Iya. Nah, iya. Kan soalnya Indonesia udah kalah tadi dulu lah. Aneh. Kompetisi paling aneh. Tapi nyambung pertanyaannya Mas Vino menarik. Jadi kan kemarin PSSI kalau nggak salah buka Garuda Tour toh. Iya, di di Mandala, Mandala. betul. Semoga itu menjadi apa ya langkah awal untuk dia mulai dekat dengan optimis banget. Loh, ya toh. Semoga. Iya. Tapi regane ya kaya ngono Mas. Iya. Nek mlebu kono kan regane ngono-ngono gitu. Ya kan regone kan memang semono. Rego apa toh? Oh, rego jersey-ne. Iya. Aku ora ngerti rego jersey sing asli piro. Ya. Terus juga kalau misalkan itu udah lama belum sih sing di Mandala tuh Mas? Barusan Baru. sih. Iya, baru baru 2 aja. bulanan, 2-3 bulan ya. Iya. Jangan-jangan nanti disuruh ngumpul ke arsip juga dari Nah. PSSI kan juga iki. Ya, publish dari rate-nya aja keluar. Iya, makanya kalau dari PSSI kan beda lagi ya. Iya. Nah, aku penasaran kalau di Bawaskor sendiri aku dengerin ya aku sebenarnya udah lama ya ngikuti Mas Dimpel. Sebenarnya pengagum rahasiamu Mas. Aku ngerti Mas Dimpel kan membuat Bawaskor berawal dari apa ya di benakmu ya Mas. Correct me if I'm wrong ya Mas. Di benakmu iki mendukung pengen dengan cara yang berbeda. Dan saat ini SDM kan sudah maju dari cara berpakaian, cara menghadapi derby, cara berpikir, cara ning dalan. Lebih dewasa mungkin. Lebih juga. dewasa. Bantere. Heeh. Bantere onare ya kan. Lebih iso nompo lah. Lebih iso nompo sekarang. SDM itu kan berarti secara di stadion aku nggak tahu ya di tribun PSM seperti apa. Mungkin akan terjadi ada perubahan. Apa sih masih Mas Dimas pertahankan atau juga dari Bawaskor pertahankan dari segi mendukung PSIM-nya? Yang masih dipertahankan atau juga karena Iki selalu ingin baru, apa yang masih akan diperbarui gitu Mas? Secara mendukung ya? Ya, sebenarnya yang di benakku atau di benak Bawaskor tuh bagaimana kita punya andil terhadap klub. Dalam konteks mendukung, dalam konteks berkontribusi apapun itu loh. Tapi pada prinsipnya bagaimana ya misalnya kita lihat deh supporter tuh kalau kita googling banyak kan berita apa? Tawur. Nah, tawur kan. Nah, bagaimana kita punya
satu image, istilahnya dandani image lah. Nah itu yang lagi dikulik terus bagaimana misalnya yang PSIM gitu tuh saiki nonton PSIM donggo sampah daur ulang. Nah, itu salah satu program ini. Masih berjalan Mas? Musim lalu musim depan akan coba lagi dikulik dengan beberapa format gitu loh. Tapi kebayang lagi supporter ngumpul ke jelantah. Boleh dijelaskan sih Mas? Aku malah kurang ngerti. Maksudnya aku ngerti, cuman kemudian secara deep itu seperti apa mungkin ininya dan lain sebagainya kita belum sempat ngobrol lah. Jadi gini, kita kan selalu bikin rilisan zine lah ya. Dan magazine itu ya. Magazine namanya. Nah, zine itu kalau di mana namanya? Kalau di stadion tuh banyak banget di seluruh stadion di Indonesia tuh hampir sebagian besar anak-anak muda itu bikin rilisan yang namanya zine. Macam-macam namanya, macam-macam formatnya, fisik, entah itu digital. Nah, kalau di bawah skor magazine ini karena udah ada pembacanya, itu tuh syaratnya adalah satu, mereka bawa sampah daur ulang. Bentuknya apa sih? Macam-macam. Saat kemarin tuh dari botol plastik sampai kita fokus di jelantah dan kertas. Kenapa jelantah? Ya karena nilai sampah daur ulangnya kalau dijual itu besar. Nah, dari setiap kali pertandingan kita bisa ngumpulin 24 kilo. Lagi rame, lagi ketemu big match lah, ketemu tim-tim 24 kilo sing usung uang piro kuwi Mas? Ono tim juga kami lah. Jadi kalau pas lagi momen lawan tim-tim gede lah, itu tuh sampai 42 kilo. Nah, momennya adalah dari situ sampah itu akan dikumpulkan, terus yang bisa dijual akan dijual, yang kayak tutup botol tuh masih dikumpulkan karena tutup botol bisa diolah untuk program yang lain. Nah, dari situ sampah daur ulang ini kita jual, terus uangnya kita kumpulkan dan kita belanjakan telur. Di satu momen kan kita punya relasi dengan teman-teman koperasi yang ada di Kali Jeruk, Jalan Kaliurang. Koperasi warna itu ya Mas? Bukan. Bumi Lestari namanya. Ya. Gak usah disebut kok. Aku di-grounded lagi. Terus dari situ dengan rekan-rekan peternak yang punya produk telur, dari telur itu kita sempat satu kali distribusi dengan Elite Pro-nya PSIM ABC. Distribusi telur buat SSB. Dan susu. Nah, dan itu telurnya dari mana? Dari fans. Memang muter. Nah, ekosistemnya jadi seperti itu ya. Bahwa skor pengen mewujudkan halan-halan Indonesia dengan makan skor dan juga makan skor lagi, makan telur dan juga susu ya kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dia bisa aplikasikan di seluruh stadion di Indonesia, wih keren cuy. Dampaknya luar biasa. Karena instrumennya pasti ada, peternak ada, pengepul sampah daur ulang ada. Semua butuh. Tinggal Pak Prabowo mau nggak tuh? Mas Wada, sebut loh. Nek, aku tak telepon nih. Mayor tadi. Soalnya nyambung di Mas tadi, kertas sama jelantah itu kenapa menjadi value-nya tinggi karena kita rekap Mas. Jadi satu musim kemarin kita rekap. Jadi hasilnya yang pertama memang jelantah, kedua kertas, ketiga baru botol plastik dan lain-lain. Nah artinya memang kita mencoba mengoptimalkan barternya dengan si jelantah. Skripsimu nek mau nganggur ning kamar kuwi digowo. Digowo pas match berarti ya. Betul. Jaluk tantangannya Mas Dimas ya paling ya. Untuk ora kan skripsi fotokopiannya lho. Banyak banget ya skripsi sing ora kegarap. Tolonglah dosen-dosen nek misalnya revisi saiki online rasa dadak kon ngeprint ya Mas. Nek wis di-approve lagi di-print. Mas. Bukan tolong skripsi final banget. Skripsi apa banget? Skripsi final banget dalam kurung ref. Iya toh, wis final kok revisi meneh. Tapi ada ini enggak Mas? Ada rencana baru lagi enggak untuk terkait di stadion dan juga di tribun? Program mungkin programnya bawah skor yang musim ini. Kalau kemarin kan udah ada rusa. Jadi kami punya platform olahraga. Rusa itu adalah running santai. Nah, itu kita mengajak teman-teman untuk mulai hidup sehat. Menghilangkan stigma tantangan, tapi mengurangi dengan pola hidup sehat. Kita punya platform namanya running santai. Nah, di running santai juga beberapa kali kita coba tautkan dengan agenda nuker sampah itu. Misalnya di satu momen kami kolaborasi sama
Desa Wisata Wirokerten. Ya. Itu prosedur atau mekanisme buat ikut larinya dia bawa sampah botol plastik waktu itu. Nah mungkin nanti pengembangannya kita bisa berangkat dari pertandingan atau bisa berangkat dari lari atau hal lain yang kiranya masih bertautan sama sepak bola. Sebenarnya kata kuncinya platform gitu. Betul. Jadi membentuk wadai, membentuk ruangnya, membentuk programnya sehingga teman-teman bisa ngisi. Tidak melarang orang untuk tidak mengkonsumsi alkohol ataupun merokok gitu loh, tapi seenggaknya kamu make sure setiap minggu ada olahraganya. Setiap minggu ada sesuatu yang positif gitu. Kan tapi ini dikhususkan untuk fans PSIM aja Enggak. atau terbuka gitu Mas? Karena begini Mas, kalau kan sebetulnya ini berawal juga dari literatur juga. Kami mencoba mempelajari apa ya gaya engage-nya tim-tim Inggris. Jadi IPL itu operatornya punya satu guidance untuk klubnya, punya satu rilisan program yang berdampak pada masyarakatnya. Nah sebetulnya kami hanya melakukan sebagian kecil aja seperti penukaran sampah, terus food bank, tadi perputaran untuk konversi sampah menjadi rupiahnya kita belanjakan telur dan susu. Nah itu kan sebetulnya hanya program-program kecil. Hal lain banyak banget Mas. Sebetulnya kalau kita misalnya ngomongin konteks lebih luas kan Jogja juga punya angka kesehatan mental yang tinggi. Betul, hal-hal kayak gitu tuh sejauh mana sebetulnya klub punya dampak atas isu itu. Nah ini kan kalau misalnya memang klub serius atau punya arah ke sana kan menarik banget. Maksudnya ngerespon lah. Gitu. Betul aja berarti. Maksudnya program-program kemudian gerakan-gerakan atau campaign-campaign yang dijalankan oleh teman-teman bawah skor ini. Sakjane iki aku penasaran juga. Ini kan berarti kalian itu kerja-kerja tidak dibayar dan sukarela atau memang ada pengelolaan sendiri untuk managing ini gitu Mas. Oke. Jadi misalnya makanya kita cari kolaborator, misalnya sama Bumi Lestari itu yang handling sampah daur ulang mereka, karena aku kini raiso dan kami tidak punya base camp. Nah, jadi untuk meminimalisir itu memang harus cari kolaborator dan itu memang bukan harus tapi kita mencari potensi. Jadi di Bumi Lestari memang sudah ada program nuker sampah jadi jadi saldo yang bisa dibelanjakan produk pangan di koperasi mereka. Oke. Jadi wis ono platformnya udah ada. Nah, kita ditembak pakai kegiatan di stadion. Nah, mereka mau. Nah, udah kita bisa berjalan 16 kali pertandingan. Terus setiap kali pertandingan ada rekapnya. Jadi sampai di 16 kali pertandingan itu udah ada istilahnya? Udah ada rekap hasil dari keseluruhan itu ya. 4 kintal lebih. 4.000 something. Wow. Itu yang di luar Mas. Artinya itu yang di luar kan. Berarti kalau kita ngomongin stadion kan sebetulnya ring satunya tuh yang di dalam toh. Itu yang luar. Di luar karena memang kalau Liga 1 kita belum tahu regulasinya seperti apa. Apakah aktivasi semacam itu boleh masuk? Karena kalau waktu di Mandala Krida kita tengok 2 musim sebelumnya waktu di Liga 2 malah kita di ring 1, malah di dalam. Ya, kalau yang di Sultan Agung kita di luar. Di tribun-tribun itu ya? Ya, betul.